syarat agar ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala. Sudah sangat umum dan sering kita dengar. Ada 3 syarat agar ibadah diterima oleh Allah. Pertama, pelakunya harus seorang mukmin. Orang kafir meskipun ikhlas, ibadahnya nggak bakalan diterima. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka ditolak oleh Allah selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah ayat 54. Sehingga syarat agar amal bisa diterima yang pertama adalah pelakunya harus mukmin. Coba kita perhatikan surat ini, At-Taubah ayat 54. Allah mengatakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka tidak diterima. Nafkah itu ibadah apa, Pak? Ibadah sosial. Mengeluarkan harta untuk kepentingan sosial. Sehingga orang kafir bisa nggak melakukannya? Bisa. Ibadah sosial seperti ini meskipun sudah mengeluarkan harta, kalau pelakunya adalah kafir, nggak diterima oleh Allah. Maka berikan jawaban ini jika ada orang yang bertanya, kenapa sih Allah kok tidak menerima kalau ada orang kafir yang nyantuni anak yatim, atau dia turut serta bangun masjid, atau ikut kegiatan kurban? Karena Allah Ta'ala tidak menerima amal ibadah dari orang kafir. Dalilnya surat At-Taubah ayat 54. Bagaimana kalau orangnya nggak percaya dalil? Nah ini susah, berarti harus pakai jawaban logika. Pak Zakir Naik sering menyampaikan itu ya, Dr. Zakir Naik. Sehingga beliau sampaikan seperti orang yang dia mengerjakan tugas tapi belum terdaftar. Tugasnya diterima? Tidak. Kenapa? Dia belum terdaftar. Maka kalau orang belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun dia sholat, meskipun dia sedekah, bahkan bangun masjid, percuma saja karena amal Anda belum terdaftar. Sehingga daftar dulu dengan cara masuk Islam, barulah kegiatan ketaatan kamu dinilai sebagai kredit tambahan. Yang kedua, ibadah harus ikhlas. Insya Allah kita paham ini semua. Karena Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah yang tidak ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Manusia tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Yang ketiga, harus sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih Pak harus sesuai dengan petunjuk beliau? Sederhananya seperti ini. Kalau bapak-bapak ditanya, apa tujuan melakukan ibadah? Apa tujuan bapak beribadah? Nggak punya tujuan? Punya. Tujuannya apa, Mas? Mendapatkan ridha Allah. Sebelahnya apa tujuan ibadah? Mendapatkan pahala. Pahala buat apa, Pak? Biar masuk surga. Baik. Intinya kita beribadah kepada Allah agar kita bisa berbahagia di akhirat. Betul kayak gitu? Betul ya? Baik. Di antara jamaah Bapak Ibu yang tahu akhirat angkat tangan. Ada yang tahu akhirat? Enggak ada yang tahu ya? Enggak ada yang tahu. Baik, kita buta akhirat. Dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Ada yang tahu bagaimana cara menempuh kebahagiaan di akhirat? Kita nggak ada yang tahu. Berarti satu-satunya cara agar kita bisa berbahagia di akhirat adalah ikuti manusia yang paham akhirat. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan ibadah itu untuk kebahagiaan di akhirat, bukan untuk nyari dunia. Mas, kamu kalau pengen sugih, ngelakoni sholat tahajud 10 rakaat. Nah, berarti tujuan tahajud jenengan apa? Ya biar sugih. Sugih ini nyambut gawe dudu tahajud.
Betul, Anda bisa berdoa ketika tahajud, tapi jangan jadikan tahajud sebagai sarana untuk nyari donyo. Jangan nyambut gaya berapa jam? 8 jam di kantor. Dah 8 jam nyari dunia. Salatmu berapa jam? Yo, salat wajib 15 menit kali 5. Anggaplah 1,5 jam. Ibadahmu 1,5 jam. Kerjamu 8 jam. Kok ibadah sunnah dipakai untuk nyari dunia? Mbok kiri banget ning akhirat. Porsi untuk nyari akhirat sudah sedikit, ibadah sunnah yang seharusnya untuk akhirat dipakai untuk nyari dunia. Lo akhiratmu dikasih jatah berapa? Makanya berlebihan kalau orang menjadikan amal-amalnya hanya untuk nyari dunia. Kamu kalau membaca sholawat ini, maka nanti hajatmu terkabulkan. Nanti kamu cepat sukses, karirmu naik. Ini maca sholawat tujuannya golek donyo. Itu bukan tujuan yang mulia. Bukan tujuan yang mulia. Dan yang namanya dunia Allah sudah tetapkan. Bisa jadi dia berhasil, bisa jadi dia gagal. Terus apa tujuan ibadah yang sejatinya? Tujuannya adalah untuk mencari akhirat. Karena kita buta akhirat dan kita juga buta bagaimana cara berbahagia di akhirat. Maka satu-satunya cara agar kita bisa sukses di akhirat adalah ikuti orang yang paham akhirat. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa ke dalam urusan ibadah kita tidak usah berkreasi. Ikuti saja yang sudah dicontohkan oleh orang yang paham akhirat. Dipahami ini ya? Ini kan cara berlogika sederhana, Pak. Cara berlogika sederhana. Ikuti orang yang paham akhirat, karena Allah mengutus Nabi itu tujuannya untuk menjelaskan akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Kalau manusia boleh berkreasi dalam masalah ibadah, berarti dia nggak butuh Nabi. Sehingga misalnya, wahai manusia, silahkan lakukan ibadah sesuai yang kamu inginkan. Allah nggak butuh mengutus Nabi, karena manusia bisa berkreasi. Tapi karena manusia butuh bimbingan bagaimana caranya berbahagia di akhirat, Allah utus seorang Nabi yang dia menjelaskan bagaimana sih akhirat dan bagaimana cara berbahagia di akhirat. Makanya ada syarat, ibadah itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling sempurna amalnya. Dan standar kesempurnaan amal, kata Fudail bin Iyad, ahsanu amala maknanya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Siapa yang paling ikhlas dan paling benar sesuai dengan panduan. Sehingga dalam masalah seperti ini ikuti saja panduan yang ada. Baik. Selanjutnya hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara tentang masalah mengatur kondisi hati ketika beribadah kepada Allah. Sederhananya seperti ini. Bapak Ibu ketika bekerja tawakal enggak? Jenengan keluar rumah, nyambut gawe, nyari pekerjaan, tawakal atau tidak? Tawakal. Kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah ketika mencari dunia. Betul? Baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ya, lau tawakkaltum haqqat tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut thayru yaghdu himasan wa taruhu bitanan. Kalau kalian betul-betul tawakal ketika mencari dunia, maka kalian akan dikasih rizki sebagaimana burung yang dia berangkat dalam kondisi tembolok kosong, dia pulang temboloknya penuh dengan makanan. Sehingga kita ketika mencari dunia itu tawakal. Anda misalnya ya, usaha eksportir, ngirim barang, setelah dikirim tawakal ala Allah. Sampai walhamdulillah, kalau nggak sampai memang beresiko. Nanti saya harus ganti uang pembayaran yang sudah ditransfer oleh customer misalnya.
Atau Anda misalnya menjual sesuatu, Anda tawakal, nek payu insya Allah badi, nek rugi ya sudah, ini resiko yang harus saya tanggung. Namanya usaha naik turun, sehingga semua orang butuh tawakal. Baik, itu mencari dunia. Orang mencari dunia, dia tawakal. Padahal dunia itu bisa nggak diprediksi. Dunia bisa nggak diprediksi. Keuntungan bisa nggak diprediksi? Bisa. Ada peluang untung, resiko rugi manusia bisa memprediksi. Saya kulak sekian dari Jakarta, saya jual sekian di Surabaya, biaya transport sekian, berarti kurang lebih saya untung sekian. Orang bisa memprediksi. Itu kita diajari tawakal. Akhirat itu kita lebih buta, nggak tahu sama sekali. Berarti kita lebih butuh tawakal ketika mencari akhirat daripada mencari dunia. Paham seperti itu? Baik. Makanya sebagaimana Anda ketika mencari dunia tawakal kepada Allah, mencari akhirat juga tawakal kepada Allah. Dan jarang di antara manusia yang ketika beribadah kepada Allah diiringi dengan perasaan tawakal. Nah, tawakal seperti inilah yang diajarkan oleh Allah di surat Al-Fatihah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kenapa Allah gandengkan ibadah dengan minta pertolongan? Allah tidak mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku sujud, hanya kepadamu aku ibadah, dan hanya kepadamu aku sholat. Allah tidak berfirman demikian. Namun yang Allah firmankan adalah hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ibnu Qayyim mengatakan, karena hamba tidak akan bisa beribadah kepada Allah jika dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba butuh untuk tawakal agar dia berhasil untuk mendapatkan pahala dari Allah atas ibadah yang dia kerjakan. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, wa min manazilil ikhbat wa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau punya buku judulnya Madarijus Salikin, tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in surat Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 4 atau 5? Lali Fatihah nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat 4 atau 5? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima jika bismillah masuk ayat pertama. Ayat yang keempat jika alhamdulillah ayat yang pertama. Sudah? Beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima di surat Al-Fatihah ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim jadi buku 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin. Sudah diterjemahkan. Menjelaskan tentang kedudukan manusia ketika mereka beribadah kepada Allah dilihat dari 2 ayat atau 1 ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah satu di antara yang boleh sebutkan. Di antara kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah manzilatul ikhbat. Kedudukan al-ikhbat ketika beribadah. Apa itu al-ikhbat ketika ibadah? Al-ikhbat artinya adalah tawadhu wal khudu', merendahkan hati di hadapan Allah ketika ibadah. Dan bentuk merendahkan hati itu, pertama, dia merasa saya tidak akan mampu untuk melakukannya kalau tidak ditolong oleh Allah. Yang kedua, bahwasanya ibadah yang dia kerjakan itu bukan karena jasa dan kehebatan dirinya, tapi murni karena pertolongan dari Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-ikhbat ketika beribadah.
Berarti ada dua unsur yang perlu dihadirkan. Dia merasa saya nggak bakalan mungkin bisa menjalankan ibadah ini kalau ditolong oleh Allah. Yang kedua, dia merasa bahwa ibadah yang telah saya kerjakan itu murni karena anugerah dari Allah Ta'ala, bukan karena kehebatan saya. Pengaruh dari perasaan yang pertama, maka muncul tawakal kepada Allah. Sehingga ketika dia menjalankan ibadah disertai dengan ta'allaqul qalbi, Allah Ta'ala yang akan menolongku. Kalau Allah nggak menolongku, saya nggak bakalan berhasil. Betul-betul disertai dengan rasa tawakal. Pengaruh dari kondisi yang kedua, dia nggak bakalan ujub ketika ibadah. Meskipun dia telah menyelesaikan haji umroh dengan maksimal, nggak bakalan muncul dalam dirinya, kamu hebat ya, Masya Allah. Pulang nanti sudah ganti nama. Yang sebelumnya misalnya Paijo, sekarang jadi Haji Muhammad Paijo. Ada tambahan Muhammad karena sudah haji. Sehingga dia tidak mengunggulkan dirinya, tidak merasa ujub dengan ibadah yang dia kerjakan, karena dia tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya hanyalah seorang hamba. Saya bisa seperti ini murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan manzilatul ikhbat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memuji hambanya yang dia melakukan ikhbat ketika ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh dan mereka ikhbat di hadapan Allah ketika ibadah, itulah orang yang akan masuk surga dan dialah orang-orang yang kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang ikhbat, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang ketika mengingat Allah hatinya tergerak, bersabar ketika dapat ujian, dan dia menegakkan salat dan menunaikan zakat terhadap apa yang telah aku berikan, rizki yang aku berikan kepada mereka. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, ikhbat ini salah satu di antara fungsi mengatur hati ketika beribadah agar seseorang sukses dalam mendapatkan pahala. Tadi sholat subuh nggak mas? Sholat yakin diterima? Tadi sholat subuh yakin sah? Yakin sah? Kayaknya ragu. Sah atau tidak sholatnya? Kalau sah kita yakin. Karena kalau nggak yakin, barangkali tadi ada ngentut sedikit tapi nggak ngaku ya, atau melakukan pembatal tapi nggak ngaku. Masalah sah kita bisa menilai karena ini lahiriah. Tapi apakah yakin diterima? Wallahu a'lam. Nggak ada orang yang tahu. Sehingga ketika orang melaksanakan ibadah, sholat, sudah bersuci, sudah wudu atau mandi, pakaiannya suci, nggak ada najis, menghadap kiblatnya udah bener, waktunya pas, tidak kecepatan dan tidak keluar waktu, apalagi dikerjakan secara berjamaah, rukun dan syaratnya terpenuhi, insya Allah sah. Diterima nggak Pak? Wallahu a'lam. Sehingga kita tidak tahu apakah ini dapat pahala atau tidak, maka kita tawakal kepada Allah, semoga dikasih pahala. Sehingga ketika kita sudah berhasil menjalankan dengan sah, kita masih punya satu tantangan lagi. Apakah ibadah Bapak dikasih pahala atau tidak? Di saat itulah kita sangat butuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, wal ikhbatu min awwali maqamati tuma'ninah kas-sakinati wal yaqin wathiqati billahi wa nahwiha. Ikhbat adalah kedudukan pertama agar orang bisa tenang,
seperti keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dan rasa percaya kepada Allah Ta'ala. Fal ikhbatu muqaddimatuha wa mabda'uha, sehingga ikhbat adalah pondasi pertama, latar belakang pertama agar orang bisa sukses beribadah. Dia merasa saya tidak akan mampu untuk mendapatkan pahala dan saya tidak mungkin mampu untuk bisa melakukan ibadah yang diterima kalau bukan karena petunjuk dari Allah, bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Idz lamma kana al-ikhbatu awwala maqamin yatakhallasu fihi saliku minat taraddud. Ketika ikhbat adalah kedudukan pertama agar seorang yang menempuh jalan menuju Allah, dia tidak ragu ketika menjalankan kegiatan ibadah. Alladzi huwa nau'u ghaflatin wa i'rad. Yang ragu itu merupakan salah satu di antara bentuk yang membuat orang itu lalai dan enggak fokus ketika menjalankan ibadah. Misalnya begini ya, Mas, saya kasih tugas, kalau berhasil tak kasih uang 1 miliar. Seneng gak jenengan? Seneng ya? Tapi bapak ragu, betul gak kalau ini saya kerjakan saya dikasih uang 1 miliar? Akhirnya bapak minta penjamin. Siapa penjaminnya? Didatangkanlah bank sebagai penerbit bank garansi. Ini nanti akan jamin, bank garansi. Sehingga Anda ketika mengerjakan itu tawakalnya kepada bank garansi. Begitu ya. Kenapa Anda mau melakukan tugas itu sebelum dibayar? Karena Anda yakin nanti akan ada balasan yang sudah dijamin oleh pihak bank. Kalau Anda dikasih tugas, jika Anda seorang vendor, saya kasih tender, nilainya besar, tolong buat jembatan. Tapi pakai duitmu dulu, nanti kalau sudah selesai tinggal ajukan invoice, saya ganti. Plus keuntungan 50%. Sehingga kalau modal Bapak 1 triliun ya nanti jadi 1,5 triliun. Tapi Bapak ragu, apakah saya bisa dipercaya atau tidak? Kira-kira mau ngerjakan enggak? Mau ngerjain enggak? Mungkin kita enggak mau, saya ragu kok. Gimana nanti saya keluar modal, begitu jadi kamu lari, saya enggak dapat apa-apa. Akhirnya antar sama manusia didatangkan penjamin, didatangkanlah bank garansi. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, dikasih janji, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau diiringi dengan manzilatul ikhbat, diiringi dengan posisi ikhbat, mengatur batin, saya tawakal kepada Allah. Dan saya yakin Allah Ta'ala gak bakalan mengingkari janjinya. Dan saya tawakal agar saya bisa melakukan yang sempurna, sehingga bisa mendapatkan janji itu. Maka orang akan semakin serius ketika mengerjakannya. Tapi kalau dia masih ragu-ragu, jangan-jangan nanti gagal ya. Sudahlah, yang penting kewajiban terlaksana. Akhirnya niat utama ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Tidak lebih dari sebatas menggugurkan kewajiban. Harapan dia untuk mendapatkan pahala besar karena tingkat yakinnya nggak tinggi, lemah di situ Pak, sehingga nggak serius. Mas, yang penting sah toh Mas, beres. Maka ibadahnya khusyuknya nggak maksimal, fokusnya nggak maksimal. Sebabnya apa? Dia tidak punya harapan besar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.